Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Rasidi. Kali ini saya lagi berkunjung dan bertemu sama siapa nih? Ya. Nama saya Hafidz. Dipanggilnya Ryu, meskipun nggak nyambung biarinlah ya. Jadi panggilan Ryu, saya headbar di Kopi Warga. Kopi Warga mana nih? Kopi Warga Dago. Warga Dago Bandung ya? Yang Bandung. Terus saya kebetulan dapat penghargaan kemarin jadi Qatar Aeropress Champ 2019. Nah ini nih, bagi kalian yang lagi cari-cari resep buat Aeropress yang enak, kayaknya mungkin bisa disimak nih videonya ya. Karena jangan salah, ini salah satu ini pemenangnya Aeropress Champion Qatar ya? Bukan di Indo, di Qatar. Di Qatar. Di Qatar. Bayang nggak di Qatar jauh bro. 2019. Coba ceritain dulu sedikit kenapa bisa sampai terimpor terekspor ke Qatar. Dulu sih sebenarnya pernah ngebar di Bandung 2017-2018an. Terus keluar dari sana si bos nyaranin katanya, ini ada lagi job nih ke Qatar, mau coba nggak gitu katanya tuh. Ya kenapa nggak gitu maksudnya, tes sekalian aja gitu. Jadi tes dan segala macam, alhamdulillah dapet. Cuman butuh paspor doang, udah sana. Alhamdulillah. Gitu doang. Cepet banget ya? Gitu banget, asli. Nah pas gitu dari Qatar itu kira-kira berapa lama tuh kerja di Qatar tuh? Kerja di Qatar dari 2018 sampai 2020 kemarin. Jadi 2020 Mei yang kemarin. Berarti pas udah pandemi ya? Sebenarnya pas pandeminya banget sih. Cuman pas pulang tuh sebenarnya masih ada izin. Dan waktu itu juga si airport masih bisa mengizinkan yang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi alhamdulillahnya masih bisa pulang. Nah, itu kenapa bisa ikutan championnya itu? Kenapa ikutan lomba itu tuh? Coba. Karena emang suka alatnya sih. Emang suka Aeropress, sering banyak nguliknya. Dan emang kebetulan di sana manual brutus sedikit banget yang lombanya. Jadi kenapa nggak sekalian aja yang nasional sekalian gitu. Kebetulan dapat langsung ikut aja. Itu sempat, maksudnya kan Aeropress itu bisa dibilang metode yang cukup udah lama ya. Iya, lumayan. Metodenya kan bisa bilang dari 2013 atau 2015 deh udah banyak yang ngulik kayak gitu ya. Benar, Aeropress. Salah satunya juga kayak yang dari Inggris tuh ada yang ya pokoknya metodenya banyak banget deh. Dari champion sebelumnya pun metodenya udah unik-unik. Udah unik-unik. Nah, ya kira-kira bocorannya nih, maksudnya nguliknya berapa lama tuh bisa sampai ikut lomba ya? Gitu. Sebenarnya nguliknya ya dari pertama punya alatnya gitu, maksudnya pas Aeropress juga nguliknya kayak gimana, bingung cara pakainya dulu juga. Cuman karena emang pengen di-push, pengen bisa nih gitu pas kalau nggak salah bukan Oktober ya, lombanya September, dari awal Agustus tuh bener-bener dipakai alatnya tuh. Nah, hampir 2 bulan lah, Agustus sampai September hampir terus-terusan dipakai Aeropress tiap hari sekali paling. Jadi tahu gitu preferensinya kayak gimana gitu. Terus kayak normal invertednya kayak gimana, enaknya kayak gimana. Kurang lebih 2 bulan sih terus-terusan. Jadi itu ngulik aja terus. Ngulik aja terus. Terus yang minumnya siapa pertanyaannya? Ya, dikasih lagi ke barista yang lain gitu tuh, cobain. Ya, semuanya diminum sama sendiri. Enggak lah, harus ada orang lain juga yang nyobain gitu. Oke, berarti memang sambil nih cobain buatan yang saya ini ada enggak? Ya gitu. Pasti soalnya kan kalau ngenilai ke diri sendiri kadang-kadang ini enak, tapi belum tentu kan orang lain suka gitu maksudnya tuh. Makanya akhirnya banyak contoh, cobain ini dan sebagainya macamnya. Awal-awalnya juga sama, gagal dulu, nggak enak gitu. Ini kenapa terlalu pahit? Ini kenapa jadi asin katanya. Ya pasti gitu dari nol, selama-lamanya juga. Ini lumayan nih katanya. Dari situ ngerti dan sebagainya macamnya gitu Ada metode tertentu nggak? Jangan duluin metode deh. Iya. Bilangin ada berapa peserta di sana? Waktu itu kurang lebih 85.
Banyak sih. Soalnya kan karena emang Qatar negaranya sekian gitu kan, nggak kayak Indonesia yang bagian banyak gitu ya bagiannya. Qatar cuma sekian, terus baristanya juga terbilang banyak dari orang luar, jadi orang Indonesia, orang Filipin, ada waktu itu juga dari yang Rusia. India ada nggak India? India ada waktu India itu ada. juga, bahkan dari yang Afrika Kenya juga banyak waktu itu. Jadi emang bercampur di sana gitu ta. Oke. 80-an lah. Waktu itu pakai bijinya kan pasti sama tuh. Kalau nggak salah, ya semua sama. Bijinya sama semua. Natural waktu itu kalau nggak salah. Natural proses. Natural proses waktu itu. Oke. Yang roastingnya Earth Roastery kalau nggak salah. Earth Roastery. Oh, itu dari mana tuh? Di Qatar. Sama. Dari Qatar. Di Qatar juga. Jadi semua peserta 80 orang itu dikasih biji yang sama. Dikasih sampel 250, terus dikasih pernak-pernik segala macamnya, sama waktu itu sih ada yang limited edition ya kalau nggak salah yang warna biru. Oh, apanya? Yang Aeropress-nya. Ada yang Oke, limited edition warna biru kalau nggak salah. Kalau yang gold kan khusus. Iya, itu mah menang. Khusus yang pemenang. Berarti punya dong di rumah ya? Ada. Ada. Jadi metodenya memang kayak gitu ya. Maksudnya dikasih sampel 250 gram. Tapi itu kan sebelum lomba tuh. Sebelum lomba. Berapa lama sebelum lomba? 3 hari doang. 3 hari. 3 hari. Wah, Jadi ini tiap hari kayaknya ngopi aja terus. Kurang lebih jadi kayaknya tiap hari kayaknya bikin 6 gitu. Terus sama kan kalau saya lebih suka kalau lomba tuh setupnya tuh harus sesuai dengan apa yang nanti bakal dilombain. Jadi latihan setup, latihan metode, sama resepnya juga sebisa mungkin sama nanti pas di lomba. Jadi nggak ada yang miss gitu. Bisa dibilang. Karena itu juga jadi masuk penilaian ya. Bisa dibilang kalau bisa sekonsisten mungkin hasilnya juga sama gitu sekonsisten itu. Itu sistemnya sistem gugur. Sistem gugur, battle. Oh, battle. Jadi pas pertama itu langsung 80-80-nya? Enggak, jadi per berapa? Ada 3 meja waktu itu tuh. Ada 3 meja, satu meja itu 3 orang. Satu meja 3 orang, terus jadi kayak dikumpulin 1, 2, 3 langsung dibattlein. Yang meja 1 menangnya siapa, meja 2 siapa yang menangnya, meja 3 yang menang buat ke lomba selanjutnya, penyisihan 1, penyisihan 2, semifinal, terus langsung final. Oh, gitu. Jadi itu sehari penuh Sehari penuh beres. Oke. Lumayan dong ya. Lumayan capek nggak? Lumayan capek, iya, lumayan apa ya? Karena di sana ya mentalnya tinggi juga sih. Soalnya kan kayak yang ikutnya bukan barista doang, kadang ada roster juga gitu kan. Jadi lokal juga ada waktu itu juga, nggak tertutup sama siapapun. Bahkan yang homebrewers juga ada, ya kayak gitu. Jepang ada nggak? Ikutan nggak? Jepang nggak ada kalau nggak salah. Oh, Jepang nggak ada ya? Nggak ada. Ada Thailand kalau nggak salah. Thailand ada satu yang waktu itu juara bertahan tuh kalau nggak salah dari Rusia gitu kalau nggak salah. Rusia? Kalau nggak salah Kristi. Itu coba sedikit dibuka-bukain dong resepnya kayak gimana bikinnya. Boleh. Saya mah kan nutup resep sih sebenarnya. Kalau mau minta resep mau langsung ke IG saya juga langsung boleh gitu. Oh, boleh ya? Saya simpen IG-nya ya. Siap. Ada yang mau berguru kayaknya. Ya, atau enggak sharing-sharing lah ya. Siap, langsung aja ke IG. Tapi kalau misalkan mau di sini langsung, saya sih waktu itu pakainya 23 gram. 23 gram. Bijinya natural dari Earth Roastery. Earth Roastery dengan originnya apa? Duh, saya lupa kalau nggak salah Ethiopia, kalau nggak tahu Kolombia, saya lupa. Iya, oke. Nah, itunya. Terus suhu airnya waktu itu 85, total air brewnya 220, kalau nggak salah 1 banding 9, sekian gitu kalau nggak salah. Jadi pengen nggak nyampe 10 gitu soalnya waktu itu. Terus memang saya pakai sistemnya luting atau bypass. Luting itu apa? Bypass. Jadi setelah di brew ditambah lagi air sekitar hot waternya 5 gram, terus air yang biasanya 5 gram lagi. Bola. Jadi memang 2 kali. Kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi yang pertama itu green size-nya berapa dulu nih? Green size-nya medium kalau nggak salah. Medium. Medium setara kayak V60 tapi lebih kasar sedikit. Garam atau agak naik?
Agak naik dikit. Naik dikit. Naik oke. dikit kayak gitu. Berarti waktu itu pakai gilingannya apa mereknya? Pakai Comandante. Oke. Oh, pakai manual juga. Manual juga, Cakep. nggak pakai IK. Begitu. Berarti di itunya pakai red click. Red click. Oke. Jadi lumayan sih, jadi lebih Berapa? Masih ingat nggak kliknya berapa? 35 kalau nggak salah. Waduh. Lumayan. Pak, sekarang harganya 7 juta, Pak. Iya, saya Wah, tahu. saya waktu itu lihat harganya masih 2 sampai 3 juta. Sekarang ampun. iya keren banget itu. Iya. Tapi emang konsisten sih, emang enak. Worth it lah ya. Worth si it. greener itu. Worth it banget. Oke. Udah green size, berarti pakai itu sistemnya inverse. Inverted, ya. Oh, inverted. Iya, inverted. Jadi dibalikin ya. Dibalikin, jadi bukan Dibalikin. normal. Oke, dibalikin, masukin 23 gram. 23 gram. Kasih airnya, pertama ada blooming yang kayak gitunya nggak? Enggak, aku Oh, jadi langsung? langsung waktu itu. Oh. Langsung 200, langsung 220. 220. Pakai paper filternya 2 kalau nggak salah. Paper filternya di atas kan? Ya, di atas. Jadi atas. saya basahin dulu, terus sama tisu di bawahnya gitu. Jadi si paper filternya kering. Ah. Sama diratain. Oke, Nah, biasanya kalau misalnya langsung sama si cupnya itu yang bolong-bolongnya tuh, Ah. kan kadang-kadang masih ada sisa basahnya tuh. Nah, gitu. Kalau di bawahnya ada tisu kan itu langsung nyerapkan airnya. Nah, gitu. Oke, kalau misalnya nih, pernah nggak nyobain nggak dibasahin? Nggak. Kalau nggak dibasahin nggak pernah. Tapi kalau normal pernah dan rasanya memang beda. Oh, normal tuh dengan satu. Dengan 2 tetap. Oh, tetap dengan 2. Kan itu asalnya inverted terus Oh, jadi iya. normal Oke. gitu. Kalau itu Oke. pernah. Soalnya kalau paper filter biasanya kalau saya sih lebih enak langsung dibasahin. Enaknya dibasahin. Dibasahin. Berarti tips yang pertama tuh green size ya. Ya, green size, medium. Pakai 35 klik Klik red, di Comandante. 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 Berarti kalau misalnya pakai Latina 600 gimana dong? Ya, saya sih takarannya gini kayak green size V60 tapi naik sedikit. Oke. Nah, gitu. Naik sedikit. Oke. Gitu. Karena memang metode yang kayak gini tuh harus datang ngeliatin. Nah, tapi kayaknya bisa deh kalau misalnya langsung datang kemana nih? Langsung aja ke kopi warga. Kopi warga ya. Siap. Searching aja nanti di linknya disimpan deh di bawah ya. Siap. Kali aja nanti mau ikutan Sharing. dan dia mau ikut kejuaraan gitu. Kali aja gitu ya. Nah, Saya sih terbuka, jadi kalau misalkan datang ke sini juga mau nanya-nanya resepnya kayak gimana, ya silahkan gitu. Ya, kalau mau dipakai, pakai gitu, nggak di. atau dimodifikasi. Nah, itu lebih baik sih. Nah, ini udah dibalikin ya, udah dipres. Itu presnya berapa lama tuh? Kurang lebih 1 menit. 1 menit. 1 menit. Itu sampai ada suara nyes gitu. Nggak, atau jadi- cuman sampai berapa nih? Nggak, jadi pas ditutup lidnya, si anginnya dikeluarin pas di situ. Jadi tutup lid, ditekan dulu si anginnya sampai keluar, sampai udah ada ngegenang air, tarik lagi baru. Gitu. Jadi emang nggak ada udara yang nyisa di dalamnya gitu. Oh, oke. Ini berarti harus praktek nanti ya. Praktek Oke. langsung. Nah, itu dapetin metode yang kayak gitu. Mm-mm. Sorry, tadi setelah di press kurang lebih 1 menit. Tadi bilang kan ditambahin air tuh. Ditambah air. Nah. Airnya air panas. Air panasnya 5 gram, air biasanya 5 gram. Berarti total 10 10 gram. gram. Nah, panasnya sama 85 atau sama yang awal ya? Atau Sama. beda? Sama. 85 sama? juga. Sama juga. Oke. Itu buat apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya itu biar masih anget, biar anget aja sih sebenarnya mah. Oh, intinya buat biar hangat. Kalau 85 ditambah lagi itu sebenarnya masih panas gitu maksudnya tuh. Nah, itu. Jadi lidah tuh nggak bisa maksudnya Nggak langsung kaget lah ya? langsung masih kaget dengan panasnya gitu. Iya, Nah, iya. makanya ditambah air yang biasa 5 gram tuh biar ngenetralin, biar lebih warm gitu Iya, maksudnya iya, tuh. iya. Jadi enak juga kalau langsung dicobain ya. Terus Nggak abis nunggu juga ya. terus abis itu juga setelah ditambahin airnya saya tarik dari jag ke jag gitu. Kayak teh tarik tau? Iya, iya, iya. Nah, mirip kayak gitu Oh, sebenarnya. Bapak juga magang di teh tarik ya? Nggak. Cuman emang pahamnya gitu sih saya mikirnya. Jadi kayak kalau semakin kalau ditarik gitu kan banyak angin udara yang masuk kan ke kopinya. Iya, iya, iya. Selain cuman diputer doang. Benar-benar. Jadi pas diminum tuh pas warmnya gitu. Oke. Enaknya gitu. Oke. Dan itu dipakai dalam pertandingan berapa kali tuh metode yang kayak gitu? 4 kali. 4
4 kali ya? Ah, Oke, berarti 4 kali battle sampai ke final ya? Sampai ke final. Dan semuanya karena emang setupnya waktu itu sama semua, saya jatuhannya 6 menit 30 detik semuanya sama. 6 menit? 30 detik. Waduh, itu sama? Sama. Ngeri Bapak ya. Ya karena udah Latihan, udah ya? latihan gitu, udah pengen harus menit sekian, detik sekian udah beres gitu ta. Jadi kepatok gitu ta. Oke. Karena memang manual tuh sensitif banget dengan yang namanya konsistensi ya. Iya, benar. Waduh. Oke lah, tapi ini berlaku nggak sama biji yang lain? Misalnya sama beans yang lain gitu? Nah itu sih harus banyak nguliknya lagi di beans yang lain kan. Oke. Belum tentu kan apa sih metode saya di wash enak gitu ta, atau di honey enak gitu yang kayak gitu tuh memang harus dimodifikasi lagi. Oke, jadi memang lebih baik nyobain terus dengan metode mungkin bisa yang sama tapi sedikit Modifikasi, entah mungkin itu suhunya atau green size-nya atau mungkin kadang-kadang saya rubah ke dosingnya juga gitu, entah dinaikin entah diturunin, sebisa mungkin ya hampir sama lah, karena emang pada dasarnya brew method tuh kayak gitu sih sebenarnya, nggak bisa berhenti buat ngulik. Benar. Kadang juga processing dari si beans-nya juga pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Yaitu ya, tapi ngomong-ngomong notes yang keluarnya apa tuh waktu itu? Sweetness yang keluarnya tuh. Oh, lebih ke manis ya? Sweetness awalnya atau di akhir? Di akhir. Nah, Oke. itu. Jadi less acid, sweetness sama ke bodinya tuh lebih kental, enak langsung diminum gitu ta. Jadi kalau rada panas sedikit emang bodinya naik banget. Nah, makanya saya turunin suhunya biar lebih silk. Oke. Wah, ini kayaknya ilmu daging nih. Bisa di keep ya. Maksudnya kalian kalau misalnya memang mau cobain metode ini harus berulang-ulang gitu ya. Iya. Nah, tapi jangan salah, harus tahu juga jenis beansnya. Kayak gimana? Profil jenis beansnya Kayak gimana? Banyak orang sih yang ngomong ngopi kok ribet. Kalau bisa dibikin ribet, kenapa enggak? Iya, benar banget gitu ta. Tapi emang pada dasarnya ketika bikin asal-asalan bikin dengan teknik memang berbeda ya. Beda banget. Nggak bisa dipungkir lah ya. Nggak bisa. Enaknya bukan masalah keribet ya, tapi pinginnya dapat nih ternyata si kopi yang mahal ini. Kadang ada kopi yang mahal kalau misalnya treatmentnya sama asal-asalan kan sayang ya. Gimana? Sayang banget gitu. Jadi gimana kitanya sebagai barista nge-treatment si kopinya sih sebenarnya. Nah, kira-kira nih ada pesan dan kesan nggak nih buat apalagi para newbie yang lagi belajar kopi manual brew apalagi itu Aeropress, atau enggak orang yang pingin ikut kompetisi, gimana? Ada triknya atau apa gitu, saran? Kalau saran banyak sih saran. Sebenarnya buat yang newbie terus aja latihan. Karena emang pada dasarnya semuanya juga nggak akan mungkin langsung jadi, nggak akan mungkin kopi kita seduh langsung enak, enggak. Itu pada dasarnya kita juga harus ya bisa dibilang ngeriuh lah ya. Atau kalau bahasa Sundanya tuh bahasanya atau ada sedikit juga nanti lama-lama jadi bukit. Memang pada dasarnya kita nanti tahu si seduhan kayak gini tuh katanya ternyata kayak gini kayak gitu ta. Untuk yang orang yang pengen ikut kompetisi sebisa mungkin bisa sekonsisten mungkin, karena kalau menurut kita kopinya itu udah enak, orang lain pun udah ini udah cukup, kita keep itu, kita pakai buat kompetisi kayak gimana, dan sebisa mungkin sekonsisten mungkin. Kalau misalkan soalnya saya ngerasain gitu ya, pas di atas panggung itu kita kadang suka ragu gitu ta. Kadang suka ragu, ini enak nggak ya, pakai racikannya yang mana, aduh jadi pusing ke kitanya tuh. Jadi kalau kata saya sih cukup ambil satu itu, apalagi kalau misalkan kita pakai beansnya satu itu, ya udah pakai itu aja gitu. Percaya diri. Pede dulu. Yang penting jion weh heula. Yang penting bikin dulu. Udah enak, oke sip, langsung di lock. Kita gimana caranya buat setupnya lebih enak ke kitanya, udah aman. Masalah menang atau enggak mah hanya Tuhan yang tahu. Betul. Enggak kadang juri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Biasanya kalau lomba tuh 60% luck, 40% ngulik. Bener. Masih lama banget. Jadi
ikut aja. Keberuntungannya masih banyak. Benar, ya? benar Oke. banget. Oke, tapi ya itu ya, kadang presentasi juga sangat diperlukan. Sangat diperhitungkan. Nah, gitu. Boleh deh. Siap. Oke. Kayaknya mungkin kalau misalnya pingin ngobrol kayak gini, kalau manual lama sih ngobrolnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya dengan Kang Rio, bisa DM aja di Instagram ya. Siap. Instagramnya apa nih? Ryuki 79 langsung aja. Oke, siap. Nanti saya RYUKI kasih link ya. siap RYUKI 79. Oke. Jangan lupa sharing-sharingnya. Kalau misalnya mau ketemu, main ke Kopi Warga, dinasnya hari apa aja nih? Sebenarnya hari Senin aja sih liburnya. Oh, hari Senin. Oke. Jadi yang lainnya mungkin bisa menyesuaikan antara pagi atau nggak siang. Ya, di DM aja. DM aja langsung. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Rio Sip, udah sama-sama. Terima udah kasih. sharing tentang metodenya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ciao.